Tapi kan yang belum jelas surganya. Antum mau surga mana? Terus Anda mengatakan Firdaus, apa amalannya? Bangga mengatakan ringan. Firdaus, apa amalan antum? Antum tuh cuma ringan di lisan aja. Firdaus, surga, amalan Anda apa? Lihat mata Anda di cermin yang penuh dengan dosa. Tatap wajah Anda yang penuh dengan dosa. Tatap lisan kita yang banyak maksiat. Tatap tangan kita yang pernah berbuat buruk. Tatap kaki kita yang melangkah pada maksiat. Apakah layak antum jadi ahli surga? Kenapa Anda begitu ringan meminta kepada Allah Firdaus? Sementara Anda tidak buktikan dengan ikhtiar. Karena itu Anda usaha. Ayo berubah. Ngapain Anda kumpulin dunia? Dunia itu mudah, kecil. Kalau ada nilainya hanya sebesar sayap nyamuk saja, Allah nggak akan berikan kepada orang yang nggak beriman. Kita mesti berubah. Karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kalian mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Yang bisa membersihkan hati kita, yang menetapkan hati kita di atas kebenaran, itu cuma Engkau ya Allah. Engkau pemilik hati ini. Engkau yang menciptakan hati ini. Apa hubungan jiwa dengan hati? Ternyata jiwa ini termasuk yang menguasai hati, jemaah. Kayak Nabi SAW mengatakan, Allahumma ati nafsi taqwa. Berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Jiwa ini lebih sering menyuruh kepada keburukan, jemaah. Maka kita minta kepada Allah Azza wa Jal, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kita katakan, ya Allah, Engkau yang bisa menyucikan jiwa ini, ya Allah. Engkau pemiliknya. Engkau yang tahu di mana masalahnya, ya Allah. Maka kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Fa idza taba wastaghfara wa naza'a suqila qalbu. Kalau orang ini bertobat, beristighfar, meninggalkan dosa itu, maka hatinya tadi yang ada karatnya itu hilang. Apa gunanya aku mengeluh kepada manusia? Apa gunanya aku cerita kesulitanku kepada mereka? Padahal mereka sendiri juga kesulitan. Maka sebagian orang lebih memilih diam, menebar tawa dan senyum. Tapi tatkala manusia telah hilang dari pandangannya, tatkala mentari telah tenggelam di ufuk barat, tatkala manusia telah nyaman dengan selimutnya, dia bangkit kepada yang mendengar dia untuk mengadu kepada Sang Pencipta. Dan dia yakin dia memiliki Rabb yang mendengar langkah semut dan mengetahui apa yang terbetik di dalam hati. Di antara surat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bayangkan di akhir hayat Nabi Muhammad SAW, setelah pengorbanan bertahun-tahun, perjuangan yang tiada henti, kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Engkau bertasbihlah, memuji Allah Azza wa Jalla. Semuanya itu Allah yang kasih taufik kepadamu. Semuanya Allah yang memudahkan untuk dirimu. Allah wastaghfir, dan kau minta ampun sama Allah. Nabi disuruh minta ampun di akhir hayatnya, apalagi orang kayak kita. Maka perbanyak istighfar. Waktu kalian di dunia maksimalkan. Lalu Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Inna adalah harfut ta'kid, sesuatu yang menitik beratkan tentang pentingnya apa yang disampaikan. Sesungguhnya semua manusia pasti dalam keadaan rugi. Maksudnya yang tidak memaksimalkan waktu mereka, tidak tahu nilai waktu yang sudah Allah berikan kepada mereka yang sangat terbatas. Lalu dikatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Hanya satu golongan yang bisa lolos di sini, yaitu orang-orang yang sibuk dengan keimanannya dan juga amal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka saling mewasiatkanlah kebenaran ini dan saling mewasiatkanlah kesabaran dalam melalui waktu-waktu itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meninggalkan kemaksiatan serta sabar terhadap cobaan yang selalu dilalui oleh setiap manusia dari sakit, gangguan orang dan seterusnya. Afan Ustaz, ana bertanya, kemarin ana tak sengaja mendengar musik, kemudian terngiang-ngiang di kepala. Apakah itu pertanda masih ada dosa dalam diri ana?
Kalau tidak sengaja dan bukan wewenang kita, umpama kita masuk mall, di mall ada musik nggak? Iya. Atau masuk angkot, si supirnya nyetel, ya nyetel musik. Kita nggak bisa protes. Kata supir, kalau nggak mau turun aja, turun, naik. Tetap ada musik juga. Itu di luar wewenang kita, di luar tanggung jawab kita, ya. Maka tidak dosa selama tidak dinikmati. Mumpung ini di luar wewenang kita, ini nostalgia nih. Akhirnya dinikmati sampai geleng-geleng. Maka tidak boleh, ya. ما حكم شراء القطط؟ لا يجوز شراء القطط ولا الكلاب، والكلاب أشد. الكلاب جاء في الحديث لا تدخل معك بيتا فيه كلب ولا صورة، وجاء فيه من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. وأما القطط فجاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن السنور، والسنور هي القط، السنور القط، فلا يجوز لا شراء القطط ولا شراء الكلاب، لكن يجوز تربية القطط ولا يجوز تربية الكلاب. Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa nggak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja nggak punya waktu. Sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul, umatnya banyak, lalu kepala negara, lalu pemegang kunci Baitul Mal, Menteri Keuangan, lalu yang berikutnya Panglima Perang, kalau bahasa kita Panglima TNI. Itu masih sempat belajar dengan malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, Panglima TNI bukan, nggak sempat belajar. Subhanallah. Ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1, dan banyak yang jomblo nggak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini bukan nyari, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Nggak bisa demikian. Ustadz, kami satu keluarga faham bahwa musik itu haram. Tapi kakak saya suka musik. Beri nasihat Ustadz. Antum yang nasihati lah. Nasihati pelan-pelan, sabar kakak, doain. Kita kadang kurang doain ya. Ya akhi, yang kasih hidayah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ustadz mau ceramah sampai berbusa mulutnya, kalau tidak kasih hidayah, tidak kasih hidayah. Tapi antum, Ustadz menyampaikan, antum mendoain ya. Bangun malam, jangan pelit-pelit doain apa? Kakak, doain adik, doain orang tua, belum dapat hidayah. Siapa tahu doa antum dikabulkan oleh Allah sehingga mereka dapat hidayah ya. Saya katakan musik itu haram, musik itu melalaikan ya. Musik itu melalaikan. Kalau bicara usaha mencari rizki, berbakti sama orang tua itu termasuk pintu rizki. Kata Rasul SAW, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, orang kok bicara diluaskan rizkinya, ya ana lembur Ustaz, supaya rizkinya tambah banyak. Nih, yang ingin diluaskan rizkinya, ingin dipanjangkan umurnya, waktu kita ditambah. Antum overtime waktunya berkurang, tapi ini ditambah waktunya. Apa yang dilakukan? Falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung rahimnya. Dan rahim terdekat kita itu siapa? Ibu kita. Kita keluar dari rahim ibu kita, ayah kita. Maka kita harus berpikir, jangan terlena tadi dengan anak-anak kita, dengan dunia kita, sehingga kita lupa sama kedua orang tua kita. ما منا أحد إلا سيموت، لكن أهم شيء ماذا بعد الموت. وكل يوم في المقابر يدفن أناس، بعضهم تجاوز 60 كسائر أعمار أمة محمد بين 60 و70، وبعضهم دون ذلك، بعضهم بال50 بال40 بال30 13 14 10 سنوات. أحيانا أطفال صغار يتصلون يقول ولدت زوجتي ولدا ميتا. صحيح؟ يعني قضية الموت حق، كلنا سنموت، ولكن أهم شيء أن الإنسان يهتم كيف سألاقي ربي، ماذا بعد الموت، ماذا سيكون مصيري بعد الموت، هل أنا مستعد للموت أو غير مستعد. هذه هي القضية، هل أنا مستعد للموت أو غير. أما قضية بموت، أما قضية أنه يتضايق من هذا، يكثر من الدعاء وذكر الله تبارك. Bapak-bapak yang menikah, apakah istri harus tahu berapa gaji bapak-bapak?
Bapak-bapak, harus tahu nggak? Anda mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu harus tahu gajinya istri apa nggak? Harus tahu apa nggak ibu-ibu? Diam semuanya. Nggak harus. Nggak perlu tahu. Suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya, kepada kerabatnya. Ketika orang-orang bertanya kepada Nabi SAW, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Nabi SAW, apa dan kepada siapa mereka berinfak? Nafkah itu diberikan kepada siapa? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Harta yang kalian infakkan yang paling berhak adalah orang tua. Falil walidain. Istri sama anak-anak baru setelahnya wal aqrabi. هل أجر سماع القرآن مثل أجر قراءة القرآن؟ يقول سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز يقول ذلك وأنا فرح به. هو قراءة القرآن، سماع القرآن، النظر في القرآن، دراسة القرآن، كله خير، كله خير، والأجر يختلف باختلاف ما يقع في قلبك من التأثر. فكلما انتفع قلبك أكثر كلما كان أنفع. في واحد يقول لما أقرأ القرآن أسرح، لكن لما أسمع فعلا أشعر بقوة الإيمان، هذا أنفع له السماع. واحد ثاني يقول لا لما أدرس معاني القرآن أنتفع أكثر، هذا أنفع له، وهكذا. فالناس يتفاوتون في هذا. Antum minta doanya diganti. Jangan selamat ulang tahun, doakan anak selamat dunia akhirat. Apa gunanya selamat ulang tahun? Ana mau tanya sekarang. Selamat ulang tahun. Antum dapat apa? Selamat hari itu aja kan? Hari ini berulang. Antum kan tahun lalu masih hidup. Tanggal berapa? Antum lahir tanggal 23 Februari. Antum sekarang masih hidup, ana ucapkan selamat nih. Berarti antum masih hidup nih sampai sekarang. Doa itu kurang, makanya minta jangan doakan selamat ulang tahun, doakan selamat dunia akhirat. Amin. Jadi kita kasih arahan. Sehingga nanti nggak ada lagi ucapan selamat ulang tahun, yang ada ketika dia tahu antum ulang tahun, doanya bukan selamat ulang tahun lagi. Selamat dunia akhirat mas ya, amin. Jazakallah khair atas doanya. Nggak ada urusan sama ulang tahun. Kita insya Allah bisa lah jamaah meninggalkan hal tersebut. محمد من عجمان تقول هل في الصلاة الإبراهيمية يجب أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد أم نقول اللهم صل على محمد؟ أختي محمد من عجمان، صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في التشهد ما فيها اللهم صل على سيدنا. التسييد هذا خارج الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة الصيغ الواردة في يعني ألفاظ الأقوال في الصلاة ما ثبت لفظة التسييد، ولذلك تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. يقول هل يجوز أن أدعو الله في ليلة القدر أن تقول يعني هل يجوز أن أدعو الله في ليلة القدر أن يزوجني بشخص معين؟ نعم يجوز، لكن تشترط يعني تقول اللهم إن كان زواجي من فلان خيرا فيسره لي يقدره لي يبارك لي فيه. لا ما تقول زوجني فلان زوجني فلان، طيب يمكن فلان ما هو خير لها، فإذا ماذا تفعل؟ تقول اللهم إن كان زواجي بفلان خير لي، اللهم إن كان زواجي بفلان خيرا لي فقدره لي ويسره لي يبارك لي فيه وعجل لي به. Awal mula kita jika ingin berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin tangguh seperti orang-orang dulu, ingin kuat kesabaran dalam mengentaskan segala persoalan kehidupan, ingin mendekati Allah dengan segala ikhtiar sehingga bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala secara cepat, ya maka cara cepatnya adalah kita mulai berhijrah, berpindah pada keadaan yang disenangi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jembatan menuju hijrah itu? Maka mulailah dengan meninggalkan segala hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin dekat dengan seseorang, tentunya Anda akan meninggalkan segala hal yang tidak disukainya. Anda ingin dekat dengan pimpinan, Anda mengerjakan hal yang tidak diinginkan oleh pimpinan. Mustahil Anda bisa dekat dengan pimpinan. Sekarang Anda ingin dekat dengan Allah, maka cara pertama untuk mendekat kepada Allah, tinggalkan segala hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka untuk apa mengambil yang bukan hak kita? Makanya para sahabat sangat memahami poin ini ridwanullahi alaihim. Mereka justru kalau hartanya lagi banyak, sibuk kesempatan keluarin nih. Dan mereka selalu membahasakan, saya akan bawa harta saya ke akhirat, saya akan bawa harta saya ke akhirat. Bawa harta itu ke akhirat, jangan selalu cuma di dunia saja. Makanya Nabi SAW mengatakan, hartamu yang sebenarnya adalah harta yang kau sibuk infakkan di jalan Allah. Sementara hartamu yang bukan sebenarnya, habis begitu saja yang kau habiskan untuk makanan, minuman, dan pakaian. Saya pernah ingatkan untuk hari kisah seorang salafus saleh. Teman-temannya semua sama dia pedagang sukses, tapi bedanya teman-temannya punya banyak tabungan, dia tidak. Teman-temannya datang lalu berkata, apa kau enggak sayang dengan hartamu? Enggak ada tabunganmu sama sekali, enggak kayak kami banyak tabungannya. Dia bilang, yang justru tidak sayang sama hartanya adalah kalian. Karena kalau kalian meninggal sekarang, ini akan dibagi. Sementara saya saking hartanya, saking sayangnya sama harta saya sampai saya bawa ke sana. Dalam zahirnya mereka habis untuk itu, tapi kita sedang mendapatkan ini di timbangan amal hari kiamat. Jadi kita harus tahu kadar undangan orang, dia penting. Ya, mungkin bagi dia itu kita penting, maka kita harusnya menilai itu, jangan anggap remeh. Dan kalau seorang muslim mengucapkan insya Allah berarti pasti. Jangan kalau ada orang bilang, kamu ke rumah saya, insya Allah. Jangan insya Allah dong. Gitu. Kesannya insya Allah itu kayak tidak tepat. Enggak, insya Allah itu berarti sudah pasti. Kalau ada halangan berarti Allah yang tidak menginginkan itu. Tapi kita betul memang mau datang ya datang. Enggak. Saya kalau bicara sama orang yang mungkin yang sudah sampai sudah tahu. Ustaz, saya undangin ya. Oh maaf, saya nggak bisa. Langsung, saya nggak usah basa-basi. Emang nggak bisa. Kalau bisa ya bisa, kalau nggak bisa ya nggak usah. Mau transaksi, beli atau nggak usah beli. Udah putuskan aja pada saat itu. Mau menikah, iya menikah atau enggak. Jangan sampai orang bergantung. Nah ini poin-poin penting yang harus digaris bawah. Ini sebuah kaidah hidup tentunya. Oh, sebenarnya yang kasih miskin kita, apa yang kasih miskin kita? Selera, gaya hidup. Allah sudah kasih kita itu sesuai ukuran tak. Dasat, rezekimu yang bisa kau pikul itu 5 ji. Jangan kau lagi mau 7, karena kalau ada itu 2 hancur hidupmu. Allah tahu itu. Contoh, Allah kasih rezeki 2 juta, gajinya 1 bulan. Atau 5 juta lah gajinya 1 bulan. Allah sudah ukur itu, disitulah kau mampu pikul. Minta. Akhirnya apa? Yang 5 juta, dia tidak syukuri. Akhirnya apa? Hidupmu yang tadinya tenang menjadi tidak tenang karena seleramu yang melebihi kebutuhanmu. Kalau rezeki yang Allah kasih kita 5, maka hiduplah engkau 5. Pas-pas namanya. Tapi kalau kau mau bahagia, rezekimu 5, gaya hidupmu 4, supaya masih ada 1 untuk sedekahmu. Yang membuat kalian menderita, rezekimu 5, gaya hidupmu 7, maka 2-nya ini yang menjadi beban hidup.